Halo semua, pernah dengar nggak sih ada perusahaan yang katanya melantai di bursa? Nah, istilah yang sering banget ngikutin itu adalah IPO. Tiga huruf ini bisa jadi pintu ke keuntungan gede, tapi risikonya juga nggak kalah besar. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas apa itu IPO dengan bahasa yang gampang banget dimengerti. Iya kan? Sering banget kita lihat di berita, perusahaan A sukses IPO atau startup B siap melantai di bursa. Kedengarannya keren ya? Tapi apa sih artinya IPO itu? Nah, jangan khawatir. Kita bakal bedah bareng-bareng dan dijamin setelah ini kalian langsung paham. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Definisi IPO itu sendiri apa sih sebenarnya? Jadi, IPO itu singkatan dari Initial Public Offering. Intinya gini, ini tuh proses di mana sebuah perusahaan yang tadinya swasta alias dimiliki sama segelintir orang aja, untuk pertama kalinya jual sahamnya ke masyarakat umum, ke kita-kita ini. Jadi dari perusahaan tertutup, dia jadi perusahaan terbuka atau TBK. Kayak ngebuka pintu dan bilang, yuk siapa aja boleh ikut jadi bagian dari pemilik perusahaan ini. Nah, biar lebih gampang lagi ngebayanginnya, coba deh pikirin gini. Perusahaan itu ibarat satu loyang kue utuh. Tadinya kue ini cuma dinikmatin sama pemiliknya aja. Terus lewat IPO, si pemilik ini mutusin buat motong-motong kuenya jadi ribuan atau bahkan jutaan irisan kecil. Nah, irisan-irisan kecil inilah yang disebut saham. Dan irisan kue ini dijual ke publik, siapa aja boleh beli. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu IPO. Pertanyaan selanjutnya, kenapa si perusahaan repot-repot ngakuin ini? Kenapa mereka mau bagi-bagi kue ke orang banyak? Pasti ada alasannya kan? Dan alasannya itu penting banget. Alasan pertama dan ini yang paling gede ya buat dapat modal seger, duitnya banyak banget. Dan uang ini bukan buat foya-foya ya, tapi buat ekspansi bisnis. Misalnya buat bangun pabrik baru, riset teknologi baru, atau buka cabang di mana-mana. Kedua ini soal citra dan kredibilitas. Menjadi perusahaan publik atau TBK itu gengsinya naik, soalnya prosesnya kan diawasi ketat sama OJK. Jadi kelihatan lebih terpercaya di mata klien dan partner bisnis. Ketiga ini jadi semacam momen panen buat investor-investor awal. Mereka yang udah naruh duit dari perusahaan ini masih kecil, akhirnya bisa mencairkan keuntungan investasinya. Dan yang terakhir ini penting banget buat narik dan nahan talenta-talenta terbaik. Dengan ngasih opsi saham ke karyawan, mereka jadi ngerasa ikut memiliki perusahaan. Jadi kerjanya lebih semangat kan? Prosesnya emang nggak sesimpel kedengarannya. Ada banyak tahapannya. Tapi tenang, kita coba lihat versi singkatnya ya. Gimana sih perjalanan sebuah perusahaan dari yang tadinya swasta sampai akhirnya sahamnya bisa kita beli di aplikasi trading di HP kita. Pertama, mereka harus nunjuk penjamin emisi. Biasanya ini bank investasi gede yang tugasnya bantu semua proses dari A sampai Z. Terus mereka harus siapin proposal super tebal buat diajuin ke OJK untuk mastiin perusahaannya sehat dan layak jual saham ke publik. Kalau udah dapat lampu hijau, mereka mulai jualan. Istilahnya itu roadshow. Mereka keliling buat presentasi ke investor-investor gede. Nah, setelah itu barulah masuk ke penawaran umum. Disinilah sahamnya secara resmi ditawarin ke kita-kita, investor retail. Dan puncaknya, jreng-jreng, hari pencatatan saham di bursa. Biasanya ada seremoni pencet bel gitu. Nah, sejak saat itu, sahamnya resmi bisa diperjualbelikan secara bebas. Oke, itu tadi dari sisi perusahaan. Sekarang kita putar balik. Kita lihat dari sudut pandang kita sebagai investor. Apa sih untung ruginya kalau kita ikutan beli saham pas IPO? Keuntungannya? Wah, potensinya gede banget. Kalau kita pinter milih perusahaan yang bagus, harga sahamnya bisa langsung meroket setelah listing. Bisa dapat untung gede dalam waktu singkat. Plus, kita bisa jadi bagian dari cerita sukses perusahaan itu dari awal banget. Tapi, ada tapinya. Risikonya juga nggak main-main. Harga saham di awal-awal itu bisa super volatile, naik turunnya drastis kayak roller coaster. Bikin deg-degan. Selain itu, karena perusahaannya baru di bursa, kita belum punya banyak data historis kinerjanya sebagai perusahaan publik. Jadi analisisnya bisa jadi lebih susah. Jadi, kalau disimpulkan, IPO itu kayak jembatan. Buat perusahaan, ini jembatan buat dapat dana biar bisa tumbuh lebih pesat. Nah, buat kita, masyarakat umum, ini jembatan buat ikutan berpartisipasi dan mudah-mudahan ikut menikmati hasil dari pertumbuhan perusahaan itu. Nah, kita sampai di ujung pembahasan. Setelah tahu semua dasarnya, apa itu IPO, kenapa perusahaan melakukannya, gimana prosesnya, plus untung ruginya, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Coba deh pikirin lagi, dengan kondisi keuangan dan profil risikomu saat ini, apakah investasi di saham IPO itu langkah yang tepat? Cuma kamu sendiri yang bisa jawab pertanyaan itu. Semoga penjelasan ini membantu ya.